Selamat datang di Project Mystery. Oke guys, selamat datang kembali di channel Project Mystery. Gimana kabar kalian? Moga aja baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas salah satu misteri tentang daerah di tempatku, yaitu di Ponorogo. Nah, nama tempatnya itu adalah Klampes Ireng guys. Sebenarnya aku untuk ngebahas Klampes Ireng ini sebenarnya awalnya itu ragu, soalnya itu katanya itu tempat paling angker yang ada di Ponorogo. Jadi aku sebenarnya agak takut ini untuk bikin video ini. Dan kemarin sebenarnya aku udah record, cuma audionya itu nggak ke record, jadi audionya itu cuma ada suara kemresek gitu, jadi aku harus ulang record lagi untuk hari ini. Nah, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja menuju ke ceritanya. Klampes Ireng ini itu berada di desa Gandukepuh, kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Nah, dan tempatnya itu berada di tengah-tengah area persawahan. Berdasarkan sejarahnya, Klampes Ireng ini itu dulunya adalah situs padepokan yang dimiliki oleh Kiai Semar. Nah, Kiai Semar itu adalah salah satu dari tokoh pewayangan Jawa yang masuk ke dalam kelompok Punokawan, yaitu yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Di situ beliau itu mengajarkan salah satu ilmu kejawen, yaitu manunggaling Kawula Gusti. Kalau kita artikan itu berarti bersatu dengan Tuhan. Nah, kalau misalkan kalian berkunjung ke Klampes Ireng ini, sesampainya kalian di depan pintu masuknya, itu kalian akan disuguhkan oleh dua buah patung Semar yang dicat berwarna hitam. Dan kalau misalkan kalian masuk lagi, kalian akan ditemukan dengan sebuah jalan itu dengan lebar 1 meter dan panjangnya itu 15 meter. Nah, itu adalah jalan menuju ke tengah dari Klampes Ireng ini. Di tengah itu ada sebuah gazebo berbentuk lingkaran, yang dimana di tengahnya itu ada tabung yang konon katanya itu dulu itu tempat berdirinya pohon Klampes Ireng ini guys. Kalau diartikan dari namanya yaitu Klampes Ireng, itu Klampes itu bisa kita artikan dengan pohon klampes, dan ireng itu kita bisa artikan dengan hitam. Jadi kalau misalkan kita gabung itu artinya menjadi pohon klampes yang berwarna hitam, karena katanya itu dulu di situ itu ada tumbuh sebuah pohon klampes yang berwarna hitam, tapi sekarang pohonnya itu udah nggak ada, dan itu katanya itu tempat tumbuh terakhir dari pohon klampes hitam itu. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, tempat ini itu adalah sebuah kerajaan gaib, di mana pemimpin rajanya itu adalah Kiai Semar, atau orang di situ memanggilnya biasanya itu Eyang Ismoyo. Katanya di dalam kerajaan gaib itu ada berbagai jenis makhluk gaib dalam berbagai rupa dan bentuk. Tapi kalau berdasarkan dari riset yang aku lakukan, itu aku pernah nonton sebuah video, katanya di Klampes Ireng ini itu untuk makhluk gaib yang ada di sana itu katanya makhluk gaib yang berhawa positif. Ada beberapa yang berhawa negatif, cuma kebanyakan itu berhawa positif. Kalau misalkan kalian mau berkunjung ke tempat ini, kalian itu harus mempunyai izin dulu dari juru kuncinya. Kalau misalkan kalian tidak izin dulu kepada juru kunci, konon katanya itu akan ada nasib buruk yang bakalan menimpa kalian. Dan ada juga cerita katanya kalau misalkan kalian mencuri kayu di area sekitaran Klampes Ireng ini, itu kalau misalkan mengambil kayu dari sini tanpa seizin juru kunci, katanya itu pada malam hari kayu yang kalian ambil itu akan berubah menjadi potongan kaki manusia. Bayangin aja kalau misalkan kalian beneran ngambil dari sini tanpa seizin dari juru kunci. Nah, waktu kalian bawa pulang, pas malamnya itu berubah menjadi potongan kaki manusia. Wah, itu beneran serem guys, itu kalau misalkan itu benar-benar terjadi. Ada juga mitos lain yang beredar di tempat ini, itu katanya di dalam Klampes Ireng ini itu katanya terdapat beberapa portal gaib, dimana katanya kalau misalkan ada orang yang datang ke situ dengan tujuan yang jelek,
atau katanya bisa tersedot ke dalam portal gaib situ. Katanya di situ itu banyak orang yang hilang dan tidak diketahui sampai sekarang itu keberadaannya di mana. Itu katanya gara-gara adanya portal gaib itu. Jadi katanya dulu itu ada orang itu bertapa di sana, itu tiba-tiba hilang, cuma tinggal pakaian sama sesajen yang dia bawa. Dan kalau misalkan itu cerita beneran ada, itu benar-benar cerita yang lumayan creepy guys. Bukan lumayan lagi, itu creepy banget kalau misalkan beneran terjadi. Nah, tempat ini tuh juga katanya itu juga tempat untuk melakukan pesugihan, entah itu untuk kekayaan, kemudian jabatan, ataupun jodoh. Tapi berdasarkan informasi yang aku dapat dari salah satu video di channel YouTube Kisah Tanah Jawa, katanya itu kalau misalkan kita mau cari pesugihan di sana, mau minta kekayaan, itu katanya nggak akan dikabulkan. Karena kalau misalkan kalian mau kaya, kalian itu harus kerja keras, bukan mencari pesugihan. Karena pesugihan itu juga dosa, dan itu uang yang kalian makan kalau misalkan dari pesugihan itu kan juga haram. Jadi nggak usah lah ikut-ikut gituan dari pesugihan. Ya, misalkan kalian pengen kaya, kalian harus kerja dengan giat. Tapi kalau misalkan kalian datang ke situ untuk tujuan kebaikan, katanya doa yang kalian panjatkan di situ itu bisa terkabul. Kalau misalkan tidak terkabul, itu bakalan diganti dengan yang lebih baik lagi. Dan berdasarkan dari cerita masyarakat yang ada di sini, katanya itu Kampis Ireng ini itu dulunya itu sering didatangi para pejabat negara. Nah, mereka datang ke sini itu katanya untuk mencari ilham untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi di negara kita. Bahkan mantan Bupati Ponorogo, Bapak Markum Singodimejo, dulu itu setiap hari datang ke sini sebelum membangun gedung tingkat 8 dan patung macan yang ada di depan kantor Pemkab Ponorogo. Kalau kalian misalkan tidak tahu kantor Pemkab Ponorogo itu di mana, itu berada di alun-alun Kota Ponorogo. Nah, itu tadi adalah cerita singkat dari misteri Kampis Ireng di Ponorogo. Kalau dari yang aku dapat, dari riset yang aku dapat, tempat itu sebenarnya kalau menurutku itu nggak angker. Cuma mungkin karena cerita dari mulut ke mulut itu katanya tempat itu angker. Jadi mungkin kebanyakan orang menilai tempat itu angker. Sebenarnya aku sendiri juga belum pernah datang ke situ. Soalnya aku juga takut sendiri karena mendengar cerita-cerita yang ada, terutama portal menuju alam gaib itu. Kalau misalkan aku datang ke situ dan nggak sengaja aku masuk ke dalam portal itu kan, ya itu creepy ya anjir. Itu serem banget gila. Kalau misalkan masuk ke dalam alam gaib, wah, aku nggak bisa ngebayangin sih itu kayak gimana rasa takut yang aku alami. Ya mungkin sekian dulu untuk video tentang Kampis Ireng Ponorogo ini. Mohon maaf kalau misalnya videonya terlalu singkat, soalnya aku risetnya juga agak sulit karena aku cari info di Google itu juga agak sulit. Rata-rata itu ceritanya itu sama, jadi aku ini ringkas saja itu ceritanya dari beberapa blogspot dan juga beberapa video yang ada di YouTube. Itu aku ringkas, kemudian aku buat rekapan untuk bikin konten ini. Oke, kalau gitu sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa nikmati hidup kalian dan selalu enjoy. Bye.